Halo, hai sahabat Osel, bertemu lagi dengan saya Sela di Osel Machinery. Nah, pada video kali ini kita akan mereview mesin terbaru yang datang dari Food Machinery Osel. Nah, yaitu coffee maker atau mesin pembuat kopi dengan tipe OMK 8600. Nah, di sini dia memiliki power yaitu 850 watt dan dilengkapi dengan high pressure pump yaitu 15 bar. Nah, mesin pembuat kopi atau coffee maker ini adalah alat yang digunakan untuk membuat kopi dari bubuk dan diseduh menjadi sajian kopi yang dapat dinikmati. Nah, mesin pembuat kopi espresso ini ternyata menarik banyak khalayak untuk membuat kopi yang nikmat dan berselera secara independen. Wah, pasti kalian penasaran kan bagaimana review dari mesin ini seperti apa? Nah, tidak hanya mereview mesin ini, Sela juga akan mengajak kalian semua untuk mengunjungi di salah satu kedai kopi yang ada di kota Semarang. Yuk ikuti terus! Tapi sebelum lanjut menonton videonya, jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya ya. Yuk, let's go! Nah, saat ini Sela sudah berada di kedai kopi Saat Teduh Semarang. Nah, langsung aja kita masuk yuk. Kita akan coba menu favorit yang ada di Saat Teduh Kopi ini. Nah, jadi ini Sela pesen salah satu menu favorit yang ada di Saat Teduh Kopi Semarang. Nah, ini dia namanya Java Chips Cream. Nah, Java Chips Cream ini adalah perpaduan antara espresso dengan choco chips dan saus dulce. Nah, di atasnya juga ini ada sweet creamnya. Daripada lama-lama langsung aja kita coba. Wow, ini rasanya benar-benar enak banget, dan untuk perpaduan kopi juga sweet creamnya ini benar-benar pas. Jadi pantas aja di Saat Teduh ini menu Java Chips Cream ini menjadi menu favoritnya. Nah, selain nyobain menu favorit di Saat Teduh ini, Sela juga ingin tahu ternyata di sini juga memiliki mesin pembuat kopi Osel. Nah, langsung saja kita samperin yuk. Halo Mas Bovi. Nah, boleh sapa sahabat Osel? Halo sahabat Osel. Nah, kebetulan banget nih Mas. Nah, di Osel ini kan baru aja ngeluarin mesin kopi espresso yaitu OMK 8600. Nah, gimana sih tanggapan Mas Bovi setelah pakai mesin ini? Ini mesin Osel ini juga menurut aku udah lumayan, udah cukup bagus buat pembuatan espresso, kalau apalagi untuk kelas rumahan ya. Jadi karena
kebetulan juga ini lagi masa pandemi nih, dan banyak yang masih anti keluar rumah lah atau masih jaga jarak. Nah ini tuh bisa jadi solusi kalau buat aku, kalau orang yang mau suka kopi atau harus di kedai kopi kan mereka masih kebentur sama itu. Nah ini solusinya bisa bikin di rumah sebenarnya. Maksudnya buat cappuccino, espresso, latte pun ini masih oke lah intinya buat di rumah. Nah jadi emang benar-benar mesin ini sangat membantu. Nah oke, ini saya juga penasaran nih Mas, pengen banget diajarin gimana sih pengoperasian juga fitur-fitur yang ada di mesin ini. Oh iya, boleh. Nanti kita coba bareng-bareng ya. Ya. Ya ini jadi buat ada dua sebenarnya, mesin espresso sama grindernya sendiri atau penggiling kopinya yang dari Ocel. Ini juga ada part lainnya, ada portafilter. Nih portafilternya sama gasket, sama kalau kalian beli ini ada dapat mesin espresso, ini juga temper plastik. Jadi nanti buat ngeratakan kopinya di portafilter ini, sama bagiannya ini yang pasti. Oke. Nah ini penggiling kopinya ada sendiri, cuman terpisah ya. Jadi nanti mungkin, tapi harusnya tetap harus beli, atau mungkin kalian harus punya dua-duanya lah istilahnya untuk melengkapi. Tapi kalau biasanya udah punya di rumah, udah punya penggiling sendiri, kalian bisa cukup beli unit ini aja. Oke, terus yang pertama di sini ada tombol on off-nya. Untuk mesin espresso-nya ada di sebelah kanan belakang. Di sini juga ada steam one-nya atau tongkat untuk penguapan susu kalau nanti mau bikin cappuccino atau latte yang punya berbasis susu ya. Jadi nggak cuman kopi espresso hitam gitu, cuman ada milk base-nya ya, ini bisa pakai ini. Terus ini ada dua ini indikator standby itu. Ini di yang sebelah kiri nanti warnanya merah sama oke itu kalau dia udah ready to use. Kalau udah siap digunakan dia otomatis ini yang kanan nyala sih tadi. Oke. Terus ada ini knob ini ada 3 cappuccino, ada gambar cangkir, ada gambar apa sih ini standby, sama ada gambar steam. Nah fungsinya nanti sambil dinyalakan kan nanti kelihatan. Untuk yang gambar ke ini knob ke kiri itu untuk heat group atau buat keluar air dari sini, keluar air dari untuk ekstra kopinya ya. Jadi kalau nanti mau ekstra kopi jadi espresso, kita ke kiriin aja ketika sudah standby. Nah ini kalau udah selesai istilahnya untuk standby atau matiin kerannya, kembalikan ke tengah. Nah cuman kalau mau pakai ini, mau pakai steam one atau untuk steam susunya, bisa pakai knob yang ke kanan. Nanti dia juga akan standby dulu biar ready to use. Nah itu nanti di belakang sini, di sebelah kanan, tak putar boleh deh. Sebelah kanan ini, nah ini untuk ngeluarin uap dari steam one ini sendiri ya. Ini modelnya putaran nih. Kalau nutup ya tutup sampai mentok. Kalau buka untuk steamnya nanti kita coba operasiin bareng-bareng. Oke, yang terakhir yang paling penting sebenarnya ada di belakang, itu adalah water tank. Kalau nggak ada airnya nggak akan bisa berfungsi semuanya. Jadi water tank ini kapasitasnya 1 liter. Jadi sebenarnya ada indikator maksimumnya, nanti itu disarankan untuk tidak melebihi dari indikator maksimum. Jadi tadi sih coba udah diatur 1 liter pas. Jadi ternyata memang indikatornya 1 liter. Jadi itu nanti yang akan manasin mesin ini pakai air yang ada di water tank. Ini kalau 1 liter sih menurutku 4-5 kali pakai buat bikin espresso masih kuat, masih cukup. Jadi segitulah untuk istilahnya kapasitas mesin ini untuk mesin rumahan. Jadi kalau bikin kopi, ada keluarga 4 orang bikin kopi, bisa jadi satu isian sekalian buat bikin 4 produk kayak gitu sih. Tuh, terus untuk grinder, ini kan untuk mesin espresso. Lalu ini untuk grinder atau penggiling kopi, ini udah kayak yang sekarang dijual, banyakan dijual, cuman ini dari Ocel. Di brand lain juga sudah ada, dan aku lihat fungsionalnya sama, kapasitasnya juga sama. Hooper atau tempat kopinya ini dengan ukuran sekian. Terus ini fungsinya untuk
profil penggilingannya atau profil grindingnya. Jadi kalau makin ke kiri, ini ada angkanya sih, kalau ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau makin ke kiri dia makin halus. Jadi kalau buat espresso ya pastiin yang memang paling halus. Tapi kalau mau pakai kopi yang diseduh manual itu bisa dikasarin lebih kasar sedikit, mungkin di angka 3 atau di angka 2,5 itu bisa. Jadi kalau kita hari ini mau coba pakai espresso, kita pakai yang paling halus. Itu aja sih. Ini tombol on off-nya ada di belakang, nanti kita coba operasikan. Oke, yang pertama pastiin water tank ini ada airnya. Ya, jangan dinyalain lama udah siap tapi ternyata nggak ada airnya. Jadi kita isi air dulu di water tank ini. Ini yang tadi aku bilang bisa isi sekitar 1 liter. Oke, jadi pastiin untuk awal air tetap harus keisi ya, jangan kosong. Terus baru kita switch on di sebelah sini, ini switch onnya. Nah, ketika switch on, ini posisi ini akan nyala. Nah, ini harus tunggu dulu sampai yang ready to use ini nyala warna hijau. Nah, ini posisi knopnya di tengah. Kalau mau untuk menyedot airnya, kita harus arahin ke yang sebelah kiri dulu. Karena kalau nggak nyedot, kalau nggak diarahin ke sebelah kiri, dia nggak ready. Tunggu sampai nanti airnya keluar dari bawah. Itu berarti dia, nah ini udah bisa digunakan. Cuman kita tunggu pemanasannya dulu. Kita balikin ke tengah dulu. Lalu tadi aku belum jelasin ini portafilter. Portafilter itu gunanya untuk nampung bubuk kopi yang sudah digiling. Nah, untuk portafilter dari Ocel ini sendiri, dia single shoot, yaitu sekitar 8 sampai 12 gram kopi yang akan bisa ditampung sama dia. Jadi pastikan jangan terlalu over juga. Kalau mesin kopi yang komersial di kedai-kedai yang gede-gede itu kan mungkin bisa sampai 16 sampai 20 gram. Tapi karena kita masih di kelas rumahan, kita sesuaikan. Jadi sekitar 8 sampai 12 gram. Nah, portafilter ini nanti kita akan isi dengan fresh coffee yang digiling dari sini. Ini kita coba. Jadi sebelum ke espresso mesin, kita pasti timbang kopinya dulu. Pastikan pakai, ya kalau saya pribadi juga lebih suka pakai kopi yang bentuknya masih biji ya, fresh coffee nanti jadinya. Jadi benar-benar kita giling dari awal sampai jadi espresso. Sini tadi dapat tools ini tuh juga jadi sendok takar kopinya. Jadi enak nih, udah dapat sendok takar sama dapat tempernya istilahnya, kalau aku bilang untuk perataan kopinya. Ini kita timbang, kita pakai 12 gram. Ini tadi kalau dipenuhi satu, ini langsung ke 12 gram. Jadi ini udah sesuai banget takarannya. Jadi 1 sendok ini paling gampang, 1 sendok ini masukin ke sini juga bisa. Oke, terus kita masukkan. Ini biji kopinya ini akan masuk ke cooper atau istilahnya buat tempat penyimpanan kopinya. Oke, masukin aja. Terus ini sudah pastikan tutup rapat. Sini udah ada udah ada tempat penyimpanan bubuknya, nanti kita giling. Pastikan sampai kosong ya, sampai ininya sudah kosong biar tetap sama di 12 gram. Terus kita ambil. Nah, ini aku kasih tahu hasil gilingannya jadi seperti ini. Ini tadi kopi yang sudah dari biji jadi ke ground coffee atau bubuk kopi. Oke, nah di sini baru kita akan pindah nih ke namanya yang portafilter yang tadi. Nah, nanti kalau kalian sebenarnya ada sih namanya corong, itu nanti buat mindahin ini biar nggak tumpah-tumpah. Itu aja sih, cuman ini kita langsung mindahin aja. Oke.
Yap. Jadi kayak gini, seperti ini portafilter yang tadi dari toolsnya dia. Ini pastikan diratakan, ya, harus rata, dipukul-pukul sedikit nggak apa-apa. Nah ini tadi fungsi buat tamping atau buat perataan kopinya, seperti ini bisa diratakan. Terus pastikan ditekan, sedikit ditekan ya. Nah, kenapa harus ditekan? Biar padat, karena espresso sendiri kan harus namanya pakai pressure ya, espresso. Ini harus padat di sini. Oke, kembali lagi ke sini. Ini sudah keluar warna hijau, berarti kan tadi sudah oke. Paling gampang dipegang, ini udah hangat ya, berarti pemanasannya sudah berhasil. Jadi tadi kalau sistemnya dari tangki di belakang yang air tadi kita isi, dia akan nyedot ke dalam sini, ada yang namanya boiler. Di boiler itu dia akan dipanasi airnya sama si mesin ini. Nah ini udah hangat, dia sudah hijau, berarti sudah siap untuk digunakan atau ready to use. Oke, nah ini kita akan masukkan portafilternya lewat bawah sini. Sini ada head groupnya namanya. Nah, dikunci. Nah ini dia akan kunci otomatis. Kalau ini nanti ada apa ya, kembangannya lah. Nah itu nanti ini kunci, berarti sudah siap digunakan. Kita akan coba ekstrak kopinya. Ya, keluar espressonya, kremanya juga sudah keluar, cukup bagus. Oke. Ya, jadi untuk espresso sendiri hasilnya seperti ini dari mesin Ocel tersebut. Oke, ini kan tadi saya pindah ke gelas yang besar buat espresso yang sudah dihasilkan dari Ocel, mesin espressonya. Sekarang kita mau coba nih yang fitur steam susunya. Kan kalau sekarang bikin cappuccino yang ada gambarnya gitu harus ke kedai, ini kalian bisa bikin sendiri di rumah. Oke, ini yang fungsi untuk steam susunya seperti ini. Ini kan tadi saya kembalikan ke knob standby karena sudah selesai untuk ekstraksi kopinya. Sekarang kita akan penggunaan untuk yang ini, kita ke kanan ya, kita arahkan ke kanan. Ini masih tunggu dulu untuk dia ready to use sama seperti yang tadi. Nah pastikan punya ini sih, nanti teman-teman bisa beli milk jug ini di e-commerce mana aja, udah banyak di mana-mana. Terus pastikan isi susunya biasanya pakai fresh milk ya. Kalau fresh milk tuh bedanya sama UHT, jadi harus tahu juga untuk penggunaan steam susu ini lebih optimal kalau menggunakan fresh milk. Jadi yang susu segar, kalau di supermarket itu biasanya yang dipendingin, bukan yang di rak-rakan yang biasa. Oke. Nah ini sudah warna hijau, dia sudah ready to use. Kalau mau cek gimana sih steam tuh kayak gimana, uapnya seperti apa, lah ini knob yang di sebelah kanan ini adalah cara untuk mengeluarkan steamnya atau uapnya. Ini saya buka ya, jadi seperti itu nanti yang untuk cara untuk steam susunya. Pastikan dilap untuk biar bersih ya, maksudnya dalam artian udara yang keluar nanti juga masuk ke minuman kan, maksudnya biar nggak terlalu kotor. Nah ini bisa di steamnya bisa kanan kiri ya, bisa dimasukin. Nah ini kita coba untuk steamnya. Pastikan sampai hangat ya, biasanya sih sekitar ya 20-30 detik. Oke, sekitar 30 detik sudah bisa digunakan. Dilap.
pasti kan kalau sudah dipakai dibuang untuk, nah ini masih ada susu keluar. Kalau itu enggak keluar nanti jadi kerak di dalam, jadi harus setelah digunakan harus dibuang uapnya. Oke, ini jadi untuk susunya. Kita coba bikin cappuccino. Ya, jadi untuk steamnya sendiri hasil, hasil untuk apa namanya steam sendiri dia memang nggak akan terlalu tebal seperti yang di coffee shop pada umumnya. Cuman di sini sudah bisa keluar untuk foam atau busanya yang jadi di atas ini. Itu buat aku ini cukup buat bikin cappuccino atau latte di rumah. Ya, jadi rasanya pun harusnya nggak jauh beda karena untuk susunya sendiri sudah terbentuk foam seperti ini. Ini oke lah ya, kita coba. Nggak kalah lah sama di coffee shop itu aja. Jadi itu sekilas kalau penggunaan untuk dua alat ini ya, espresso mesin sama grinder atau penggiling kopi dari Ocel. Dan untuk tools, menurut saya toolsnya sendiri nggak terlalu ribet karena bisa dipelajari di manual book. Sama untuk orang rumahan maksudnya yang nggak ada aku wah susah tuh bikin latte, nggak bisa bikin cappuccino. Dan buat aku ini cukup bisa membantu karena ini cukup mudah dan cukup simple, nggak terlalu kompleks. Wow, nah jadi kopi kita di siang hari ini sudah jadi dengan menggunakan mesin espresso OMK 8600 Ocel. Nah, tadi kita udah nyoba mesin espresso ini. Nah, untuk keunggulan dari mesin ini yaitu yang pertama, mesin ini bisa digunakan untuk membuat espresso, latte, ataupun cappuccino. Nah, lalu untuk kapasitas tangki airnya ini sendiri yaitu 1 liter seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah, yang ketiga dilengkapi dengan klep pengaman yang bisa melepaskan tekanan secara otomatis. Nah, yang keempat, bahan pendidih ini dilapisi oleh aluminium alloy. Nah, yang kelima, saringan tersambung dengan saringan stainless steel double ya, untuk meningkatkan kualitas kopi. Nah, lalu yang keenam, spuyer dan saringan ini mudah dibersihkan. Dan yang terakhir, mesin ini cukup aman dan awet karena dilengkapi pelindung panas bertekanan tinggi. Oh ya, sangat disayangkan mesin kopi espresso OMK 8600 Ocel ini hanya cocok digunakan untuk skala rumahan ya, tidak untuk skala besar atau jualan. Nah, sambil ngopi santai, kita review seputar saat teduh kopi ini ya. Kalau kata Mas Wafi, orang-orang yang datang ke sini tuh kebanyakan anak-anak remaja yang milenial. Nah, seperti anak sekolahan, anak kuliahan. Nah, lalu tempatnya ini juga unik banget nih, interiornya lucu dengan tema Halloween. Nah, untuk space outdoornya sendiri, dia juga cukup sejuk kalau sore hari ya, sampai malam hari. Nah, untuk fasilitas wifi ini lancar banget, jadi pas untuk kalian yang mau nongkrong bareng teman-teman. So, untuk sahabat Ocel yang ada di wilayah Semarang dan sekitarnya, tempat ini cukup rekomen banget untuk ngopi manja kalian bersama pacar maupun teman. Oke, cukup sekian video kita kali ini mengenai review mesin kopi espresso OMK 8600 Ocel di Saat Teduh Kopi Semarang. Nah, semoga video ini bermanfaat, dan jika kalian merasa ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, silahkan bisa ketik kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan klik tombol lonceng di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Ocel Mercenary. Sampai jumpa!